Yes, kalau di jam 9 di hari Rabu sampai jam setengah 11. Jadi sekitar 1,5 jam kebersamaan kita akan ngobrol bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Nah, buat Anda Good News Family yang mau bertanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Yang minggu lalu di apa? Saya kira libur. Enggak libur, kita tetap ada. Nah, ini udah hari biasa ya tetap ada dong. Jadi yang mau nanya boleh silakan ya kirimkan pertanyaannya. Em, Sekali lagi saya mau jelaskan bahwa Sabar Hamanja itu namanya judulnya udah kelihatan ya sampean bertanya hambanya menjawab. Jadi ini bukan sesi untuk kita berdoa, bukan sesi untuk kita mendoakan, tetapi sesi untuk kita bertanya jawab gitu kan. Yang nanya ya monggo kita jawab pertanyaannya gitu Gus Shali. Tapi balik lagi kita jawab pertanyaannya berdasarkan apa yang ada di eh, dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ningrum. Ibu suara kenapa? Baru dipinjem. Baru dipinjem dengan angin mamiri. Ini kita gantian kayaknya 2 minggu yang lalu Ningrum yang suaranya harus diusahakan dengan segenap hati. Hari ini. Ah, ah. Oke, tapi nggak mengurangi sukacita kita untuk bisa ngobrol dan membagikan gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekali lagi ya, diulangin ya nomornya ya 081225 225 949 atau 081575 800 949 ya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk kita jawab satu persatu terlebih dahulu ya, Bu ya. Siap. Oke. Ini panjang sekali pertanyaannya. Selamat pagi, Bapak ini pertanyaannya bersambung terus, nggak apa-apa. Melanjutkan topik yang lalu agar lebih jelas, yaitu tentang janji yang tidak ditepati alias PHP. Hmm. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa kita yang menerima janji belum tentu mendapatkan pemenuhan janji tersebut. Bukankah itu merupakan teladan yang sangat jahat, terlebih itu dari sosok yang disebut Tuhan yang dipenuhi dengan segudang predikat. Ini juga sangat bertentangan dengan ayat Alkitab. Di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Bagaimana menyelaraskan penjabaran Anda dengan ayat tersebut? Mana yang dusta? Lantas jika dikaitkan dengan janji tanah Kanaan, entah sudah berapa ratus generasi yang dibohongi oleh Allah. Bagaimana cara saya menjawab anak cucu cicit saya ketika mereka membela diri dengan perikop tersebut karena ketahuan berbohong atau ingkar janji? Karena Allahnya kan juga suka bohong dan ingkar janji. Ada note-nya. Saya berharap jangan dijawab, nanti akan saya tanyakan bila bertemu Tuhan. Nanti bisa-bisa Anda marah ke saya jika saya menanggapi, saya doakan Anda cepat bisa bertemu Tuhan karena saya butuh jawaban tersebut. Bapak, kalau saya didoakan cepat bertemu Tuhan, saya nggak akan marah kok. Karena yang Senang menentukan, sekali iya, yang menentukan, dengan buat kita. Dan betul, kalau kita hidup untuk Tuhan. iya. Saya nggak akan marah, jujur sama sekali saya nggak akan marah. Tidak terbersit sekalipun untuk saya marah. Karena saya tahu hidup saya itu Tuhan yang tentukan, bukan doa orang lain. Iya, betul. Mau Betul didoakan sekali. apa juga kalau Tuhan bilang belum ya belum gitu kan. Tapi kalau Tuhan nggak didoain Tuhan bilang pulang sekarang ya pulang gitu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali. Bisa cepat ketemu dengan Yesus kekasih jiwa kita. Yes, betul. Itu kerinduan setiap orang loh, ketemu langsung dengan Tuhan. Ah, Oke. yes. eh ini tentang janji tanah Kanaan itu, Bu. Kan padahal di Ya, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia betul. berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan Betul. tidak menepatinya. Iya. Oke.
Kita jawab ya. Pastikan dulu Allah itu setia. Allah itu konsisten. Allah itu bukan pendusta dan bukan pembohong. Kalau dia berjanji, pasti dia genapi janjinya. Ya, ini percaya dulu ini, kuncinya di sini. Dan kalau kita percaya dia Tuhan, dia Allah, dia punya kuasa, dia berdaulat penuh atas hidup kita, dia tahu yang terbaik buat kita. Ya. Itu kepercayaan saya sih, ya. Sekarang kan begini, ketika Tuhan berjanji sama Abraham, itu kan nggak terjadinya bukan karena kesalahan Allah, tapi kesalahan dari keturunan Abraham yang tidak mendengar suara Tuhan. Dia berputar-putar, dia berjalan menurut jalannya sendiri. Ya, kalau orang itu benar-benar mau dituntun sama Tuhan, dia pasti cepat akan ketemu dengan jalan yang berkemenangan itu. Kita lihat di Mazmur 81 ayat 14. Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Lihat, sekiranya umat Allah itu mendengarkan firman atau suara Tuhan, dan dia mau dituntun di jalannya Tuhan, bukan di jalannya sendiri. Banyak orang sudah percaya Yesus, tapi dalam mengarungi perjalanan hidup ini, dia masih mau berjalan di jalannya sendiri. Padahal Tuhan punya jalan yang ditunjukkan, tapi jalannya itu memang mungkin berkelok, mungkin jalannya itu berlubang, mungkin jalannya itu tidak menyenangkan. Nah, ketika kita melihat dengan mata kita, aduh, jalan ini kok panjang, aduh kok sempit, aduh jalan ini gak enak, aduh jalan ini terjal, aduh jalan ini menakutkan. Akhirnya dia mengambil keputusan mencari jalan yang dia pikir itu lurus, tapi ujungnya kebinasaan. Tapi kalau kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, ketika ada di tikungan, ketika ada di lembah atau di tempat yang terjal, percaya Tuhan itu akan menggendong kita, Tuhan itu akan menjaga kita, melindungi kita. Nah, yang dikatakan di Mazmur 81, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel berjalan menurut jalan yang kutunjukkan. Betul kan? Ya. Ayat 15-nya ini terjadi begini, Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Lihat, kata seketika itu nggak pakai jangka lama. Ya, tapi cepat. Tapi kenapa orang Kristen itu banyak yang tidak menikmati janji? Kenapa? Karena dia nggak melakukan bagian dia. Di dalam satu perjanjian itu begini, kalau kita buat akte perjanjian ya, akte ya, notaris gitu ya, pasti ada pihak pertama itu yang buat janji. Kedua, kemudian ada pihak kedua yang terima janji. Pihak pertama berjanji akan begini, 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 begini. Pihak kedua, kalau kamu melakukan bagianmu, ada kata maka.
Mm. Semua yang dijanjikan itu akan terjadi. Tapi kalau bagian kita nggak dilakukan, ya jangan berharap janji itu terjadi. Kita lihat dulu ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuh, jadi ketaatan kita kepada perintah. Mm-mm. Perintahnya lakukan tuh bagian kita. Mm-mm. Tapi kalau kita meremehkan suara Tuhan atau firman Tuhan, ya kita yang akan menanggung akibatnya. Bahkan di Amsal 19 ayat yang ke-16 lebih jelas lagi. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah, kalau Ya, kita menghina firman perkataan Tuhan, itu akan mati. ya. Jelas kan? Ya, jelas. Nah, Mm-mm. kalau seandainya kita sudah melakukan bagian kita, Mm-mm. ingat ada si penggoda, musuh kita. Siapa? Iblis yang tidak kepingin kita ini sampai ke tanah perjanjian. Lihat ya, Mm-mm. banyak orang ketika dipimpin Musa, ngomel, gerutu, bersungut, nggak percaya, disuruh jalan muter. Yang milih jalan itu kan umat Allah sendiri. Sehingga mereka berputar-putar di padang belantara, di padang gurun, nggak nyampe-nyampe tujuan. Ya kan? Yang kedua, kalau kita toh sedang menghadapi janji Tuhan, kita sudah melakukan perintahnya, maka Tuhan akan melakukan bagian dia. Tapi ingat, lihat Ibrani 10 ayat yang ke 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah yang berjanji kepada kita itu setia, Bapak. Mm. Kesalahan tidak pernah ada di pihak Tuhan, tapi kesalahan itu ada di pihak kita, bukan Ya. Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali, saya berterima kasih, saya punya iman seperti yang saya dikasih contoh. Ya, walaupun saya ketika saya buta, saya saya tidak pernah menerima janji bahwa Tuhan itu akan mencelikan mata saya. Enggak. Banyak pendeta doain saya, banyak hamba Tuhan nubuatin saya, satu kali mata kamu akan melihat lagi. Tapi buat saya begini Bapak, Tuhan aku percaya rancanganmu dalam hidupku, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ya, dan kau memberikan aku hari esok yang penuh pengharapan. Sekalipun mataku buta, aku mau tetap berkata Tuhan Yesus yang baik. Ya. Kalau Tuhan mau celikan mataku, semudah saya membalikan telapak tangan saya. Tapi kalau Tuhan menganggap aku baik dengan mata yang buta, aku pun akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang baik. Saya jalani Pak, dan saya sudah 32 tahun berjalan tanpa melihat setitik cahaya. Tapi saya happy, saya penuh sukacita, saya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun saya jalan digandeng, walaupun kadang-kadang ketatap kanan, ketabrak kiri, tapi saya tetap bisa tertawa sukacita. Dan saya nggak pernah nuntut Tuhan,
nuntut apa-apa. Ya, Ya. jadi saya belajar karena ketika saya alami kebutaan, saya cuma dapat Daniel 3 yang berkata, aku percaya Tuhanku bisa melepaskan aku dari dapur perapian ini. Tapi sekalipun tidak, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Nebukadnezar. Saya dapatnya itu ya saya pegang aja. Perkara mau sembuh, mataku melek lagi, melihat lagi apa enggak itu bukan urusan saya. Urusan saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik sama hidupku dan rancangannya itu damai sejahtera. Dan kasih saya hari esok yang penuh pengharapan. Nyatanya justru dengan kebutaan mata saya bisa keliling dunia untuk memberitakan Injil. Saya pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Ya, itu yang terjadi dengan hidup saya. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik. Pertanyaannya, kita terima janji dari siapa? Apakah Tuhan bicara sendiri sama kita? Atau dinubuati pendeta? Atau dikatakan orang lain? Atau kita cari firman untuk ngeklaim janji Tuhan sendiri? Ya kan? Ya. Itu pertanyaan. Kita terimanya janji dari mana? Kalau dari Tuhan, ya pastilah. Maka ada yang dikatakan ini janji untuk universal, untuk tergenapnya firman itu di dunia ini. Apa ketika kita punya masalah pribadi? Nah, kalau kita punya masalah pribadi, kita harus dapat jawaban dari Tuhan itu secara pribadi yang konkret. Bukan yang dari orang lain dan bukan dari kita yang mengimani firman itu sendiri. Nggak bisa. Kita harus dengar dari suara Tuhan sendiri. Ya, semoga nangkep ya, walaupun aku nih nyampaikannya dengan suara seperti ini. Puji Tuhan, haleluya. Yesus baik. Puji Tuhan, suaranya Ibu masih bisa didengar oleh kita, gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin sampai di situ ya Ningrum ya. Ya, semoga bisa jelas ya Bapak yang tadi bertanya. Ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bu Elis beberapa kali, gitu ya. Tapi semoga bisa ditangkap dengan baik dan bisa dipahami, juga diterima. Sekali lagi, tapi yang penting kita mau buka hati untuk kita terima, gitu ya. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, saya mau tanya, saya karyawan, akhir tahun ini saya kena efisiensi. Apakah uang pesangonnya juga harus diberikan perpuluhan? Terima kasih. Itu tergantung iman Anda. Ini tergantung iman Anda. Kalau Anda percaya, ya Anda silakan lakukan. Kalau enggak, ya Anda silakan lakukan. Ya, karena perpuluhan itu tidak bisa dipaksa. Yang kedua, perhatikan di perjanjian baru itu nggak bicara lagi dengan perpuluhan, tetapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kata dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, loh ya sudah. Kalau saya, ya saya tetap lakukan. Karena saya beriman, justru saya percaya Tuhan akan pelihara hidup saya. Apa sih artinya 1/10 dibandingin dengan kalau kita sakit, kita masuk rumah sakit, ya apa sih artinya 10%? Kalau dengan kekuatan yang Tuhan beri buat kita, tangan kita nggak stroke, kaki kita nggak lumpuh, mata kita bisa ngelihat, telinga kita nggak tuli. Ke dokter sekarang aja udah berapa. Kalau saya mikirnya gitu sih. Jadi saya buktikan cinta saya kepada Tuhan bukan dengan nyanyi, bukan dengan ngomong,
tapi dengan sikap dan perbuatan saya. Ya. Ya, kalau dikatakan dengan segenap itu semuanya, kalau saya dengan semuanya, dengan kekuatan hati, pikiran, jiwa, akal budi, malah berarti ya semua yang ada sama kita semua punya Tuhan, Ya. ya kan? Semoga menjawab ya, Tuhan berkatin. Ya, semoga jelas ya yang bertanya. Lanjut. Karena itu kalau dipaksakan juga nggak bisa. Kalau Ya, Anda melakukannya bukan dengan hati, perpuluhan bukan juga buat apa, nggak ada gunanya. ya. Oke. Ya, Semoga tadi yang bertanya jelas ya jawabannya. Lanjut. Bu Elis mau tanya, firman yang berkata apa yang sebentar ini kok terpotong. Saya buka dulu. Apa yang diikat di bumi terikat di sorga dan apa yang dilepas di bumi terlepas di sorga. Ini contohnya tentang apa saja ya, Bu? apa saja, apa saja, ya apa saja, orang apa saja kok, apa saja semua, apa yang diikat di bumi terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi ya yang negatif-negatif itu diikat, yang positif dilepaskan. Misalnya karakter kita, ya, terus sifat kita yang nggak betul, kecemasan, keresahan, kegelisahan, ini kan semua bukan dari Tuhan. Stres, depresi, ya, ini spirit semua kan, ini diikat. Kalau diikat di bumi akan terikat di surga. Terus yang dilepaskan apa? Ya yang baik, hati yang rela memberi, belas kasihan, pengampunan, apalagi ketenangan, itu kita lepaskan untuk memenuhi hati kita itu. Jadi yang negatif ikat, yang positif lepaskan. Bisa juga tentang apa? Misalnya ada banyak contoh sih. Misalnya satu kali ada anak yang lari bawa barang-barang orang tuanya pergi. Nah, kita berdoa mengikat sehingga anak itu tidak bisa lari kemana-mana. Ada di satu tempat yang tidak bisa lari kemana-mana. Dan kita lepaskan malaikat-malaikat untuk menjaga langkah anak ini. Sehingga anak ini tidak ketemu dengan orang jahat. Itu terjadi. Malaikat suruh gandeng anak itu cari telepon. Waktu zaman itu belum handphone ya. Untuk telepon ke orang tuanya. Terjadi. Nah itu loh. Jadi apa saja ya apa saja. Ya. Apa aja udah. Roh jiwa tubuh materi keuangan apa aja. Pokoknya apa aja. Karena itu sebetulnya di sekitar kita ini kan semua banyak spirit. Banyak roh. Roh yang ada di sekeliling kita ini. Ya, baik roh yang jahat ataupun roh yang baik. Karena malaikat itu kan ada malaikat jahat tapi juga ada malaikat yang baik. Oke ya, mungkin jelas ya. Ya. Jelas ya, semoga pertanyaan dan dijawab tadi. Lanjut, pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya mau bertanya, kalau kita kena penipuan dengan jumlah nominal yang lumayan, apa yang harus kita lakukan dengan orang yang sudah menipu kita? Ini meskipun kita kenal atau kita tidak kenal dengan orang tersebut. Terima kasih. Ya, yang Tuhan ajarkan kan hanya satu, mengampuni. Mm-mm. Kita mau lapor kemana, kita mau ngapain.
Dan apalagi kalau orang yang nipu udah bilang saya nggak punya duit, kita nggak bisa bayar. Ya sudah, itu jadikan pengalaman yang mahal buat kita ampuni, kita berkatin. Ya, kalau kita ditipu, berarti kita sendiri itu ikut ambil bagian mengambil keputusan, memberi. Itu dibohongin, ya, ditipu atau dibohongin. Tapi lain masalahnya dengan dirampok. Kalau dirampok itu kan Anda nggak punya pilihan. Anda nggak punya pilihan, dipaksa mau nggak mau harus menyerahkan semuanya. Ya, tapi kalau bilang ditipu itu karena kita sendiri mungkin kita tergiur Baik. dengan perkataannya dia yang manis, yang kayaknya baik. Nah, itu ada andilnya dari keputusan atau pilihan kita. Jadi ya nomor satu minta ampun sama Tuhan buat diri kita sendiri. Kok kita bisa tertarik dengan perkataan orang itu? Itu nomor satu, kita dulu minta ampun. Yang kedua, ya ampuni orang itu. Yang nipu kita tuh kita ampuni, kita berkati. Ya, ini cuma perintah Tuhan karena di Lukas 6, 27, 28 ngajari kita 6, untuk 27, 28. Kasihilah musuhmu itu, Bu. ya, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. oke. Ini kan ngajari, maksudnya membalas kejahatan dengan perbuatan baik. Ya, kalau kita ditipu orang itu kan juga jahat sama kita. Nggak usah nuntut balas. Mungkin apakah lebih tepat di Roma 12? Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Iya. Terus lanjut dikit. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Iya. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kita apa? Menyerahkan pembalasan Tuhannya Tuhan. Dan ketika kita ikhlas, kita akan lihat bagaimana Tuhan tolong dan memberkati kita balik. Ya, semoga menjawab ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih yang sudah bertanya. Shalom Ningrum, morning Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis lagi kurang fit ya, suara serak tapi tetap melayani. Makasih banyak ya. Oke, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Badan saya sehat-sehat, nggak apa-apa. Cuman Nggak suaranya flu. aja. Cuman suaranya kemarin di Singapura lagi teriak-teriak kebaktian sama TKI, TKF. Sama TKI, TKI. Serius di terakhir. Ibadah yang terakhir itu seru sama TKI, TKW. Luar biasa. Oke. Jadi sekali. Ini didoain Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberkati dengan limpah ya. Amin. Amin Amin. Ibu. Terima kasih sekali. Makasih buat doanya. Iya, tapi kadang-kadang seperti itu ya. Badannya sehat, cuman suaranya aja karena kita overuse gitu. Kita berlebihan menggunakannya. Oke, baik lanjut. eh
Ibu ini tadi yang jawaban, bukan jawaban, tanggapan dari pertanyaan tentang janji dan terus kemudian kita bahas tentang ketaatan tadi ya. Ya. Jika ketaatan kita merupakan kunci dari pemenuhan janji ilahi, maka pertanyaannya, apa yang sudah dilanggar oleh Abraham, Ishak, Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Asher, Gad, Yusuf, Benyamin, Efraim, Manasye, dan segenap keturunannya. Masakah Tuhan sama sekali tidak memberikan peringatan kepada mereka? Padahal kejadian tersebut melewati kurun waktu beratus tahun. Abraham dan Yusuf adalah tokoh Alkitab yang selalu dijadikan suri tauladan ketaatan kepada Allahnya. Saya jadi kepengen tahu kesalahan yang dilakukan mereka ini karena ketidaktaatannya, apakah itu? Terima kasih. Ya pastinya ya, ketidaktaatan atau kalau Abraham itu taat ya, diminta Ishak aja dikasih ya. Tapi kesalahan Abraham itu dibilang gini, ini nih lihat ya, kesalahan Abraham itu karena dia lebih nurut ke istrinya daripada ke Tuhan. Ketika Sarah bilang ya udahlah, mungkin nggak mungkin aku punya anak, ya udahlah kamu mungkin dikasih anak sama Tuhan lewat nih pembantuku Hagar gitu. Nah Abraham lebih dengar ke Sarah daripada dengar ke Tuhan. Maka Tuhan bilang gini, Kejadian 17 di ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Pertama, Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." lihat pengertiannya maksudnya hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Pasti ada celah. Abraham, Ishak punya celah, punya kesalahan yang sama. Ketika dia memasuki satu negeri karena ketakutan, Sarah itu cantik, Ribkah itu cantik, maka Abraham dan Ishak selalu berkata apa? Pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Pikirku, ini yang aneh apa kesalahan yang dilakukan Abraham dilakukan juga oleh Ishak. Ya, selalu ada kata pikirku. Nanti cari aja kata pikirku, pikirku. Ini bahaya sekali. Makanya kalau mau ikut Tuhan Yesus itu, ya kita harus percaya kepada Dia 100%. Baru kita bisa berjalan mengikuti jalannya. Di Amsal 3. Amsal 3 itu ayat 5. Kenapa banyak orang percaya yang tidak menggenapkan janji Tuhan? Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, pertanyaan saya, siapa yang percaya kepada Allah dengan segenap hati? Kata segenap hati itu tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Tapi kenyataan hari-hari ini banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Dia percaya sama Tuhan mungkin cuma 75% atau 80%. Yang 20% itu dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pengertianku nggak mungkin ini. Nggak bisa. Mana bisa. Mana iya. Ya kan? Karena pengertian kita sudah dibatasi. Sudah dibingkai dengan kata itu tadi. Mana mungkin. Apa iya. Gimana caranya. Apa bisa. Nah udah. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus dengan pengertian seperti itu, mestinya itu nggak bisa dikatakan segenap hati. Tapi dia hanya 75% hatinya. Tapi yang 25% dia masih
reserve, kayak kalau seperti mobil punya serep, ada reservenya, ada ya ada ancang-ancangnya lah, nanti kalau ini jadi yang ini bisa ada cadangan. Mm-mm. Ya Ada itu rencana mungkin ya. yang lain. Iya, terima kasih. Oke, eh lanjut ya. Ini kita pindah ke pertanyaan yang lainnya. Shalom mau tanya, doanya gimana ya? Doa apa ini? Jadi kasusnya Wah, begini. Kakak saya hutang sama saya udah 10 tahun. Terus saya tagih bilang belum ada. Terus 3 tahun yang lalu kakak saya datang ke Semarang sekeluarga jenguk mamahnya. Terus anaknya kakak saya tanya, Tante berapa utang papa saya? Dan anaknya bilang mau bayar. Terus anaknya bilang pinjam di mana yang bunganya murah. Terus saya bilang ke bank. Terus saya pinjamkan menjaminkan BPKB motor saya dan sudah disetujui sama pihak bank. Terus anak kakak saya nyicil per bulan selama 3 tahun dan terus sudah berjalan 20 kali angsuran. Berhenti sudah nggak mau bayar cicilannya lagi. Saya syok dan kaget dan saya doa sama suami terus bilang saya disuruh mengikhlaskan sisa cicilan selama 16 bulan. Dan saya mau tanya gimana cara doanya? Terima kasih. Saya sudah mengampuni tapi hati saya kok masih dongkol. itu berarti belum ngampuni. Sorry. Tadi yang dipinjemin BPKB motor tuh BPKB-nya sama ya? BPKB-nya si orang ini, Bu. Hah? BPKB-nya ibu ini. Yang Menjam- dipinjemin duit? iya, menjaminkan BPKB motor saya. Loh, ya itu namanya akal-akalan itu. Harusnya kalau mau bayar, ya BPKB-nya anak kakaknya yang harusnya dipinjemin. Tapi kalau kayak gini kan malah ditambahi utangnya. 16 bulan suruh bayar lagi. Berarti utangnya nambah kan, Irum? Iya. Ya benar suaminya lah. Ampuni, ikhlaskan. Bar. Selesai. Kalau belum ikhlas, masih dongkol, ampuni lagi. Keluarkan perkataan dari mulut tiap hari. Kalau ingat, dalam nama Yesus Tuhan, aku sudah mengampuni kakakku dan anaknya kakakku yang bernama siapa sebut. Dalam nama Yesus, nanti lagi mandi, nanti lagi perjalanan. Pokoknya setiap kali ingat, buka mulut, bilang, aku sudah mengampuni kakakku. Aku sudah mengampuni keponakanku yang bernama apa? Sebut. Terus bilang, setan dengar, dalam nama Yesus, kamu gak bisa ingetin aku dengan kakakku dan adik anak kakakku, karena aku sudah mengampuni dia. Doanya begitu. Ya, nggak usah lipet tangan, nggak usah tutup mata, ngomong aja udah. Dengan mata terbuka, sambil goreng tempe, sambil apa ngosek WC, sambil nyetir. Pokok begitu diingatkan, cepat keluarkan perkataan itu. Ya, Ya, Tuhan berkati. oke. Ini ada tanggapan nih dari pendengar yang kita tadi kan bahas tentang menipu, ditipu dan lain sebagainya. Bagi Bu Elis dan Ningrum, saya mau menanggapi yang baru saja dibahas. Betul, Tuhan sendiri yang akan gantikan apa yang orang itu ambil dari kita. Saat itu suami saya kecelakaan dan karena waktu itu anak saya masih berusia 1 tahun, saya meminta tolong kakak laki-laki saya untuk membantu mengurus ke TKP kejadian. Lalu kakak saya berkata, motornya lebih baik dijual saja. Dan saya mengiyakan karena waktu itu saya tidak ada uang untuk biaya perbaikan motor yang habis kecelakaan. Tetapi setelah BPKB saya berikan, kakak saya menghilang. Tidak ada kabar kejelasan laku berapa motor itu. Dan Tuhan tidak tinggal diam saat anaknya diperlakukan tidak adil. Beberapa saat saya mendapatkan hadiah motor baru yang tidak saya sangka-sangka. Saat kita membutuhkan, Tuhan berikan di saat yang tepat. Amin. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Luar biasa ini. Iya, bagus sekali.
Iya betul. Nih, jadi mungkin Ibu tadi ini yang ngalamin, tanya. Ya Bu, ibu ini kan ngalami, ngalami yes, pengenapan firman itu ya. iya. Bagus. Terima kasih Bu. Mengalami Tuhan. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Elis gitu ya. Ampuni, gitu. Kalau masih dongkol, masih ada yang ganjel, berarti belum selesai gitu ya. Ampuni lagi. Tadi ya mau dimanapun, begitu keinget kok jengkel lagi, ampuni lagi. Keinget lagi kok masih jengkel ya, diampuni lagi. Jadi sampai itu nggak ada rasa seperti itu. Oke. Yang mau nanya silakan ya 081225225949 atau 081575800949. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau Ih, tanya, ada orang yang tahu dan paham tentang Alkitab, tapi nggak percaya, bahkan cenderung mempertanyakan atau meragukan isi dari Alkitab tersebut. Ini kenapa ya Bu? Terima kasih. itulah yang dibilang anugerah. Seperti yang kita bahas, kalau Tuhan Yesus tidak membuka pikiran mereka, mereka nggak akan pernah ngerti isi Hmm. kitab suci. Nggak bisa percaya. Tuhan kan begitu, yang ikut Yesus tuh kan ada. Satu, orang Farisi. Dua, ahli Taurat. Yang ketiga, orang banyak yang kejar-kejar Yesus hanya untuk cari mujizat. Tapi yang keempat itu adalah murid. Orang Farisi ngerti loh. Orang ahli Taurat itu ngerti loh isi kitab suci ngelotok. Tapi mereka nggak percaya sama Yesus. Karena dia dikuasai dengan spirit ini. Ya, bahkan murid-muridnya tidur bareng Yesus, perjalanan bersama Yesus, kemana-mana bersama Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka nggak percaya. Sampai di Lukas 24 yang minggu lalu kita baca, di ayat 45, Yesus 45 kalau nggak salah. Maka Yesus membuka pikiran mereka. Setelah Yesus membuka pikiran mereka, baru mereka ngerti Itu Yesus. isi kitab. Hmm. Betul kan? Nigrom 24, 45 kalau nggak salah. Ya, Lukas Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. ini aja ya, baru mereka mengerti. Baru mengerti loh. Tapi belum dibilang percaya loh. Hmm. Ya, ada orang yang tadi pertanyaan tadi kan dia ngerti loh isi Alkitab, tapi dia nggak percaya. Memang kita bisa percaya Yesus itu karena anugerah. Hmm. Kalau nggak karena pemberian Allah, kita terima Yesus dan kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm. Susah ya Hmm. untuk bisa mendapat pengungkapan itu. Hmm. Memang yang penting itu dengar, tahu dulu siapa Tuhan. Nah, setelah tahu, imannya tumbuh, buka hati, terima Yesus dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Baru Ya. kasih karunia itu akan bekerja, Hmm. membuat Anda dan saya punya kekuatan jadi pelaku firman. Ya. Ya, oke. Mungkin itu Tuhan berkati. Ya, eh, semoga jelas ya yang disampaikan Bu Elis gitu kan. Anugerah ternyata kalau kita bisa percaya terhadap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Jadi bukan karena kita gitu. Baik lagi anugerah Tuhan itu yang membukakan buat setiap kita.
Yang mau tanya lagi silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Masih ada waktu nih sampai nanti karena ini baru jam 9.45. Kita masih punya waktu sampai jam 10.30 gitu ya, sekitar setengah 11. Nah, ada yang mau kirimkan pertanyaan lagi 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silahkan kirimkan pertanyaannya. Oh ya, kita nanti ketemu live-nya seperti kita janjikan waktu itu gitu ya. Kita akan ngobrol terus ketemu langsung nanti di tanggal 11 Januari 2025. Yes, waktu dan tempat menyusul. Waktunya pasti tanggal 11 itu, cuman tempatnya nanti menyusul ya. Jadi silakan kalau Anda yang mungkin mau ikutan boleh. Jadi ini kayak kopdarnya Saber Hamenja. Pendengar semuanya good news lah, Natalan kita. Terus kita akan ngobrol bersama dengan Bu Elis pastinya di 11 Januari 2025. Yuk dikosongin dulu jadwalnya biar bisa kita ketemu di tanggal itu ya. Dicatat tanggalnya, tanggal itu biar bisa kita langsung ketemu bersama-sama. Oke. 081. Nah, ini kalau kalau yang mau nanya di sini. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, ini kayaknya yang kirimkan WhatsApp tuh banyak yang baru gitu ya, yang kirim-kirim WhatsApp yang biasanya itu mendengarkan kan tetap kan ya. Biasanya kan yang kirim-kirim WhatsApp itu ada berapa yang setia gitu kan, terus berapa kali kirim WhatsApp sama kita. Tapi kini kayaknya kok nomor-nomor baru, terus saya tidak mengenali dengan terlalu jelas gitu ya. Jadi kayaknya baru-baru ya, tapi yang lama yang biasanya kirim pertanyaan sama kita masih tetap dengerin kan? Harapannya Niro sih seperti itu. Oke. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Bu, ternyata udah bulan Desember aja ya, Bu. 2024 itu kayak yang cepet banget gitu ya. Entah yang memang cepat atau entah saya yang kayak gagal move on gitu dari 2024. Berasa yang kok udah Desember sih? Kemarin-kemarin kemana aja saya gitu. Ada yang merasa seperti itu nggak sih di akhir tahun ini? Kok kayaknya cuman apa saya ya yang cuman merasa begitu. Tahu-tahu udah dekorasi Natal di mana-mana. Tahu-tahu udah lagu-lagunya udah yang nuansa-nuansa Natalan gitu, udah undangan-undangan Natalan bahkan udah ada gitu ya. Jadi berasa yang, wih, udah beneran Desember, walaupun baru hari keempat. Oke, lanjut. Oke, ini ada yang kirim WhatsApp. Pagi Bu, pagi Bu Elis, Baik, pagi Ningrum. Pagi, Bu. Tolong mau baik, baik. tanya, bulan Desember, Natal kelahiran Tuhan Yesus sama kebangkitan atau Paskah, mana yang lebih dirayakan? Terima kasih. Kalau dia yang dirayakan dua-dua, Dua-duanya kalau nggak pernah dirayakan. kalau nggak lahir, kalau belum nggak pernah lahir ya nggak pernah mati. Kalau Mm-mm, nggak pernah mati ya nggak pernah bangkit, gitu mm-mm. kan? Ya, Nangkep nggak? Jadi benar. kelahirannya perlu, Mm-mm, tapi kebangkitannya juga perlu, mm-mm, ya. Dua-duanya perlu karena mm-mm. secara hidup manusia kan mati, lahir Mm-mm. dan mati kan. Ya, betul. Manusia merayakan itu dua, Mm-mm, kelahiran
dan kematian. Mm-mm. Tapi Yesus merayakan kebangkitan. Nah, gitu. Karena Mm-mm. Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita merayakan. Oh, itu dahsyat banget gitu loh. Mm-mm. Tapi dua-dua perlu, ya. Karena Yes. tidak akan pernah ada kebangkitan kalau Betul. orang itu nggak pernah lahir dan nggak pernah mati. Ya. Kelahiran Yesus itu kita mengingat keputusannya Allah gitu ya untuk memberikan anaknya. Menyelamatkan. Iya, Yes. keputusannya Allah untuk menyelamatkan kita gitu ya. Justru sebetulnya poinnya di situ sih. Natal itu eh, titiknya adalah ini loh Tuhan memutuskan untuk membebaskan manusia gitu, menyelamatkan manusia dengan apa? Dengan Yesus itu. Oke. Pak Eko DJ, selamat pagi Pak. Saya masih setia mendengarkan katanya. Salam sejahtera buat Bu Elis dan Ningro. Amin. Terima Terima kasih ya kasih. Pak. Pak Eko DJ terima kasih ya masih setia mendengarkan katanya. Em, Iya sih, memang tadi kalau ditanya ini memang ya karena kita bulannya Desember gitu ya. Orang mungkin merasanya kok kayaknya kalau Desember dirayakan dengan begitu meriah, dekorasi dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya kebangkitan Paskah mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Hanya misalnya ibadah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya sama sih, poin perayaannya harusnya juga sama gitu kan. Cuman Hmm. karena memang kalau Christmas itu cenderung sebetulnya sudah digunakan oleh industri gitu ya, untuk pemasaran sesuatu lah gitu. Ditungganginya seperti itu sehingga kemudian jadi kayak begitu meriah heboh gitu. Tapi padahal sebetulnya kalau kayak Paskah sama aja. Kita juga kalau kita gitu ya merayakannya harusnya sama. Kenapa? Karena ya tadi poinnya kelahiran terus kemudian mati dan bangkit. Gitu. Ningrum, ya kayak Halo. kita lah ya. Kita Mm-mm. punya anak pertama kali heboh, maunya Mm-mm. sih semua yang bagus. Ya. Karena baru surprise punya anak baru sekali. Heeh. Yang ya kan? Ya. Tapi coba yang sudah punya anak yang ke-15. Udah wis keilung surane Mbak Yune lah, kakange lah gitu. Dia nggak dapat sesuatu. Untung anaknya cuma tunggal. Ada 15 ya. Ya, Au. Tapi tadi ya Bu, ini tuh kayak yang tahun 2024 gitu ya. Begitu masuk ke Desember tuh saya ngerasa gini, ih kok udah Desember ya? 2024 tuh kayak yang, hah? cepat sekali. Yes, betul gitu ya. Em, Terus kemudian kita ngomongin tentang yang gelap itu tahun berapa ya Bu? 2022 kali ya? Dua Ya. tiga, dua tiga. Ya, ya, ya. Ya, Ya, terus kemudian akhir dua dua. ya, terus kemudian 2023 kita juga kembali lagi gitu. Ada begitu banyak, oh ada gelombang bla 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 gitu ya. Ada banyak ketakutan untuk tahun 2024. Terus kita waktu itu bilang it's okay, kita tetap berdiri, tenang Tuhan bercahaya atas kehidupan kita gitu ya. Dan ternyata Ya. ya udah 2024 berlewat, kita hampir nih 1 bulan lagi kurang gitu kita bisa melewati kembali di akhir tahun seperti biasa gitu ya, seperti biasa selalu ada seperti itu gitu. Saya mengamatinya 3 tahun terakhir selalu ada seperti itu. 2025 nanti akan begini 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 begini. Kitanya kayak yang udah Tetap percaya. kitanya udah kayak ya udahlah tetap percaya aja ke 2023 kita bisa lewati, 2024 kita juga akan lewati, 2025 juga pasti Tuhan juga akan tolong kita. Betul begitu ya, Bu? Iya nih Rom, saya tahun 2024 ini Tuhan Mm-mm. cuma bilang gini, jika kamu percaya kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya tuh cuman percaya loh. Percaya itu percaya tok loh. Orang nganggo merintah ke malaikat. Enggak, saya enggak gitu. Tapi Mm-mm. saya cuman percaya aja. Tapi saya justru ngelihat Tuhan itu dahsyat. Ya. Awal ya, Januari itu saya ke Singapura. Saya Mm-mm. nggak punya duit Singapura itu. Mm-mm. Dijanjiin sama temen, Bu Elis aku punya $500 Singapura. Nanti tak kasih Bu Elis ya. Pikirku, haleluya, lumayan, puji Tuhan. Saya sudah hampir sampai,
airport Cengkareng, temen ini lagi telepon. Aduh Bu Elis, kenapa? Uangnya ketinggalan. Loh kok aku pikir kamu nggak jadi kasih aku. Itu kan. Enggak, udah tak kasihin, tak titipin anak. Tapi anaknya lupa ngasih ke Bu Elis. Oh ya berarti bukan jatahku. Haleluya, puji Tuhan. Saya berangkat ke Singapura tuh nggak bawa. Ya, sampai di Singapura bayar taksi pakai GoPay. Pakai uang rupiah, GoPay. Udah, sampai di rumah sakit. Dari rumah sakit ke hotel digrepin sama orang. Dari hotel dijemput pergi makan bubur kodok. Dari bubur kodok balik ke hotel digrepin lagi. Besok paginya dijemput pergi ke makan terus di drop ke rumah sakit. Di rumah sakit seharian dari pagi sampai sore. Di situ ada banyak teman yang datang ngajak makan. Dan dipulangin ke mana malamnya diajak makan dipulangi ke hotel. Besoknya sudah balik ke hotel. Balik ke airport. Begitu sudah terbang, tinggalin Singapura sampai Jakarta. Lagi nunggu pesawat transit ke Semarang. Baru ada gini. Bu Elizabeth, saya disuruh Tuhan kirim berkat buat ibu. Saya ini batin hatiku. Kenapa enggak kemarin waktu aku mau berangkat? Jika dapatnya duit. Tapi kenapa setelah sampai ke Indonesia baru dapat duit? Itu cuma apa? Percaya. Ya. Ya kan? Saya berangkat, anak saya masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit. Sama aja. Sudah selesai semua. Pulang. Saya nggak tahu kalau anak saya yang dari Papua datang. Mami, saya ikut Mami pulang Semarang. Yang bayari bensin dan tolnya anak saya. Jadi benar-benar saya ini berjalan dengan percaya. Gak ngapain apa-apa. Dan Tuhan gak terlantarin kita loh. Dia tetap berjalan bersama kita. Menyertai kita. Ya, luar biasa. Sampai ini bulan Juni, Juli, Agustus, September. Itu kebutuhan SMK luar biasa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi masuk Oktober, saya sudah nggak nombok. November, ngerjain lagi. Tapi saudara, setelah November, menakjubkan. Saya melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Selesai Desember, Tuhan itu luar biasa. Jadi ini memang teruji kepercayaan kita. Tapi kalau kita tetap percaya, maupun setan mau ngomong apa, enggak lah, pokoknya kita jangan gagal fokus. Kita harus tetap fokus ke Tuhan Yesus. Dan kita pasti menang. Amin. Itu loh kerennya gitu ya. 2024, wih. Kalau kemuliaan Tuhan. Yes, betul. 2024 kalau saya dibawa ke petualangan yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya yang orangnya alergi kalau suruh ke rumah sakit ketemu dokter selama tahun 2024 saya harus bolak-balik ke rumah sakit dan ketemu dokter. Tapi ya itu tadi gitu ya, Tuhan tuh buktikan luar biasa gitu dan keren sih. Jadi kalau saya di akhir tahun ini saya ngomong ternyata ya 2024 udah mau berakhir itu tadi ngeliatin bahwa bersama dengan Tuhan itu ada hal-hal yang menakjubkan yang mungkin kita nggak pernah bayangkan dan pikirkan. Itu loh Tuhan tuh kerennya luar biasa. Oke. Bagian kita cuman percaya, ya. Ya. Yap. Tahun 2025 sama, tetap percaya. Berubah tahunnya tapi tetap kita percaya gitu ya. Bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang keren banget di dalam hidup kita. Wis, oke. Yang nanya, oh,
Saya juga setia loh Ningrum mendengarkan loh. Terima kasih Terima Bu Rutwarsi. kasih. Bu Rutwarsi terus siapa lagi nih? Oke, malah banyak yang ini saya setia loh dengerin. Terima kasih ya dengerin tapi itu juga jadi berkat kan dalam hidup Bapak Ibu Saudara guys. Good News Family kalau dengerin kita juga. Yang mau tanya nggak ada nih? Ini ada yang mau tanya nggak ada nih? 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan yang mau kirimkan pertanyaannya atau biasanya tuh kalau untuk beberapa orang yang sudah tersimpan save nomornya Good News itu tinggal ketik langsung kirim gitu ya. Atau yang belum boleh loh masih bisa 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ibu, untuk tahun 2025 sama ya Bu, tetap ayatnya kita tetap percaya pada pemeliharaan dan rancangannya Tuhan kah? Ya Tetap lah dong. ya. Ya. Oke. Oh, ini ada yang tak. Asap. Terima kasih jawabannya ya Ningrum dan Bu Elis. Tuhan berkati, sehat selalu. Amin, amin. Em, Doain kita sehat terus. Ya pasti sehat lah ya. Pasti lah ya. Kalau Tuhan bawa sesuatu ini nih. em, Tadi kan Bu Elis sempat sampaikan tetap percaya gitu ya. Cuman kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang orang itu percaya gitu, dia ngomong percaya gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu misalnya nih, misalnya kayak yang Bu Elis alami tadi gitu ya. Udah ngedumel, udah ngomel. Kita mau ingetin flashback ke kok kayaknya lama banget ya. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, kita bahas bahwa kalau kita ngomel atau kita kecewa itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Benar ya Bu? Hmm. Betul, Jadi Ningrum. jadi kalau tadi yang disampaikan Balis kalau apa namanya kita percaya sama Tuhan yaitu tanpa ngomel, tanpa mengeluh, tanpa tanpa ada kok gini ya, kok begitu ya gitu ya karena ya itu nih apapun yang terjadi kayaknya buat kita kalau yang dari cerita Bu Elis ataupun mungkin yang saya alami juga kayaknya itu ya kalau pada saat terjadi kayaknya kok Tuhan tuh aduh gimana ya gitu. Masa iya sih saya harus begini padahal segala sesuatu terjadi itu untuk menyatakan kemuliaan dan kedahsyatannya Tuhan. Kadang-kadang Nah, kita di awal-awal udah mulai ngomel aja tuh. Ya Bu ya. iya. Disitulah sebetulnya letak kepercayaan kita, Ningrum. Hmm. Kalau kita percaya, Hmm. keputusannya Tuhan apapun, kita harus tetap percaya itu yang terbaik. Dan Ya, di balik itu semua pasti akhirnya mendatangkan kebaikan buat kita. amin. Iya kan? Mm-mm. Iya, Ya, percaya. Saya seandainya saya nggak percaya ya Ningrum, mm-mm. waktu itu mungkin hari ini saya udah mati nelongso kali ya. Lu serius loh. Karena saya ini kan nggak buta dari lahir. Mm-mm. Saya buta itu kan setelah umur 32 tahun. Saya Mm-mm. sudah terbiasa lihat lampu, Ya, saya sudah terbiasa lihat terang, matahari, lihat pemandangan, lihat perhiasan, baju-baju yang bagus-bagus. mm-mm. Tiba-tiba saya nggak ngelihat apa-apa. Itu Ya, lebih susah. betul. Tapi ketika saya menerima dengan legowo, itu saya sejak itu saya nggak pernah nangis. Saya nggak pernah nangis. Saya cukup nangis 3 hari. Setelah itu saya nggak pernah nangis. Dan saya ngelihat benar-benar, ih, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ini keliling dunia, diundang orang Mm-mm. khotbah, layanan, ngisi retreat. Kok bisa ya? Gitu kan? Kok Mm-mm. bisa ya? Itu saya ngelihat kemuliaan Tuhan bener loh.
Dan Ya. banyak orang ngelihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Mm-mm. Ya. Ada ya kadang ya yang sekolah teologi ya sampai doktor aja, S3 aja bilang, kenapa ya Bu Elizabeth, saya diundang khotbah sekali, habis itu nggak pernah diundang lagi. Nanti gereja A, sinode lain ngundang sekali, habis itu nggak pernah diundang lagi. Sedangkan Bu Elizabeth ini nggak sekolah, tapi jadwalnya kok penuh. Saya kok enggak. Dengan mereka ngomong gitu tuh aja saya bingung. Saya gini, ya Tuhan luar biasa ya Tuhan. Jadi semua itu karena benar-benar loh. Ketika kita percaya itu benar kita ngelihat kemuliaan Tuhan. Ya. Itu tadi kita percaya maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Cuman kalau ngomong percaya itu bukan hanya ngomong iya aku percaya. Seluruh tindakannya kita, seluruh pikirannya kita, sikap hatinya kita harus menunjukkan bahwa kita percaya ya Bu. Iya nih Rum. Kalau ada Ya. orang gini, aku nih percaya tapi kalau Hmm. sudah tapi berarti gue ora percaya. Percaya ya titik, udah. Nggak usah pakai embel-embel tapi. Kalau udah pakai tapi, ya wes gitu. Depannya gagal. Eh, kalau kata kayak aku percaya tapi itu kemudian menghapuskan kata di depannya gitu. Percayanya tuh terus kemudian hilang gitu aja. Karena ada kata tapinya kan. Iya, Jadi percaya udah percaya aja kalau kita ngomongin seperti itu. nggak usah pakai tapi lagi. Nggak usah pakai tapi lagi. Oke. Ini ada pertanyaan. Bu Elis, kalau imannya seperti Bu Elis itu kan yang kuat. Iman yang kuat maksudnya. Bagaimana kalau imannya yang nggak seperti Bu Elis? Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya salah. Harusnya gini, gimana punya iman seperti Bu Elis? Misalnya Nah, gitu. Karena maksudnya gini, gitu. pada dasarnya ketika kita percaya Yesus, kita mendapat benih iman yang sama. Hmm. Tapi kenapa yang satu tumbuh, yang satu nggak tumbuh? Ya kan? Ya. Karena saya memupuk iman yang Tuhan berikan kepada saya itu, saya terus pupuk dengan saya tiap hari baca firman, saya ucapkan firman itu, saya renungkan, saya lakukan, saya ngalami Tuhan. Saya dengar firman, saya perkatakan, saya renungkan, saya lakukan, iman saya bertambah, bertambah dan bertambah terus. Sampai sekarang saya ngalami Tuhan. Saya pernah ngomong begini ketika Pak Jimmy meninggal tahun 2014. Doa saya begini, Tuhan, saya tidak mau ngalami Tuhan cuma di masa lalu. Tapi aku mau ngalami Tuhan di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Berarti saya mau ngalami Tuhan terus-terusan kan. Ya. Nah makanya sampai hari ini Pak Simi meninggal sudah hampir 11 tahun. Saya ngalami Tuhan tiap hari. Ya, jadi semua itu, ayo pertanyaannya dirubah Bu. Jangan kenapa itu ya apa bisa kok iman itu bisa bertumbuh. Tergantung kita. Tergantung kita mau mengembangkan enggak. Ketika kita mau mengembangkan, maka iman kita akan bertumbuh dari kecil kecil selama-lama besar besar besar. Nah, udah. Ayo Ibu, jangan patah semangat. Tuhan memberikan kepada kita benih iman yang sama, besarnya sama. Tinggal sekarang bertumbuhnya tergantung dari kita. Mau bertumbuh sampai sebesar apa? Tergantung dari kita. Ya, Tuhan Yesus berkati, semangat ya Bu. Ya, tadi ya dipupuk, dirawat gitu kan benih iman yang Tuhan beri dalam hati kita, baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Lalu alami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu yang akan terus membuat eh, iman kita menjadi bertumbuh.
Kalau belum melihat, ya tetap setia, karena nggak ada kata tapi dalam percaya tadi, gitu ya. Orang lain udah ngelihat kok saya belum ngelihat ya, gitu ya. Berarti kalau sudah mempertanyakan itu masih ada kata tapi dalam hidup kita. Betul ya, Bu? Iya. Kadang-kadang kita masih menggunakan kata tapi di dalam percayanya kita sama Tuhan. Oke, ya mau tanya lagi silakan di 081 225 949 atau di 081 575 800 949. Saya masih menemani Anda sampai masih ada waktu, masih tinggal sedikit lagi sih waktunya kita sampai jam setengah 11. Kita masih ngomongin tentang iman. Kenapa tadi awalnya kita ngomongin tentang iman ini? Karena biasalah orang itu kalau mau masuk sesuatu yang baru itu biasanya ada kecemasan, ada ketakutan, ada kayak rasa ragu-ragu gitu ya. Apalagi kalau ngelihat tentang informasi, berita dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sedikit flashback, kita sudah dari tahun 2022 tuh di akhir tahun tuh ngomongin hal-hal begini gitu ya. Nah, jadi di tahun 2024 ini kita lagi ngomongin hal begini lagi gitu ya. 2025 apapun Mmm, kalau udah mulai ngelihat kan ya, ada banyak, apa sih, istilahnya apa sih, prediksi, yes, iya kan? Kalau udah mulai akhir tahun tuh udah banyak prediksi nanti di tahun yang akan datang, akan begini, bla 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 bla. Terus ada, prediksinya nanti akan seperti ini, gitu. Nah, bagaimana dengan Anda, Good News Shally, menghadapi itu? Dulu gitu ya, saya juga pikirnya dengar prediksi gitu udah mukanya udah jelek aja, prediksinya begini gitu ya. Kalau sekarang dengar prediksi gitu, senyum-senyum aja. Iya, Bu, ya? Karena udah punya pengalaman. Betul. Dengar orang prediksi bla 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 bla, ya udah senyum-senyum aja, udah bilang, "Ya ya udah," gitu ya. Orang mau ngomong Kadang apa orang itu ketakutan mhm, sebelum sebelum terjadi, ya kan? yes. Ya, Dan betul. itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ya Itu lihat itu, mhm, istrinya Benny Laos yang ya, bupatinya Morotai, ya, mhm, yang coba itu kita renungin itu peristiwa yang sama, mhm, kapal meledak, ya, suami istri ada di tempat yang sama, di mhm, waktu yang sama, ya, mhm, tapi suaminya meninggal, istrinya nggak meninggal. mhm. Apakah itu nggak intervensi Tuhan? Ya, Ada Tuhan nggak? mhm, Benny Laosnya memang sudah waktunya, sekarang istrinya yang harus tampil. mhm, Akhirnya istrinya jadi gubernur Maluku tanpa duit loh, hebat loh itu. ya, Tapi mhm, memang istrinya orang Jawa bilang mumpuni, memang punya kapasitas yang luar biasa. Udah cantik, pinter, oh hebat loh itu Tuhan. Kalau suaminya yang masih hidup jadi gubernur, ya istrinya nggak terlalu menonjol. ya, Sekarang suaminya, iya luar biasa loh. ya. Eh, ya itu tadi, semua segala sesuatu itu terjadi karena maksud baik Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik terjadi, jangan terburu-buru menghakimi Tuhan atau menyatakan bahwa Tuhan nggak baik. Karena Jangan kadang-kadang buru-buru, jangan buru-buru mengambil kesimpulan negatif terhadap Tuhan. yes, karena belum tentu gitu ya, karena pasti ada maksud baik Tuhan di dalam segala perkara gitu. Beberapa waktu yang lalu nih ngobrol sama temen gitu ya, Bu, orang Jawa itu bener-bener ya ngerti tentang prinsip beginian gitu ya. Karena orang Jawa itu apapun yang terjadi bilangnya gini, "Untungnya," gitu. Orang Jawa itu selalu untung. Iya kan, Bu? Misalnya nih, orang, sakit atau misalnya jatuh katakan ya, untungnya," gitu ya, "bejo yang kena cuman ini," gitu, padahal orangnya juga ya kan jatuh gitu ya. Jadi masih, eee,
prinsip tentang mensyukuri segala sesuatu yang terjadi itu benar-benar dipegang ya kalau orang Jawa tuh. Ya. Nah, ini sama. Tapi kadang-kadang oleh perubahan situasi, kadang-kadang kitanya yang begitu ngelihat sesuatu yang baik, nggak baik, kita terus langsung bilang, wih, gitu ya, Tuhan tuh, gitu ya, nggak baik. Misalnya nih ada sakit gitu, terus kita langsung bilang, Tuhan ya, bla 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 bla, gitu, nggak sayang lah, dan ini dan itu. Padahal di balik itu, Tuhan sedang ajak kita untuk tadi, kalau kalau istilahnya Ningrum itu berpetualang dan menikmati hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami dan kita hadapi. Dan itu pengalaman yang keren sih. Keren banget. Oke, 10.16 masih ada nggak? Wis. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada ya Ningrum yang cerita terus. Sambil ngomong terus. Tapi nggak apa-apa kan nol. Cerita aja. Nggak apa-apa, cerita aja. Cerita aja. Cerita aja kita ya. Cerita ngobrol-ngobrol. Iya, Sambil ini padahal sebetulnya kan kalau lagi serak kayak ibu itu harusnya istirahat gitu ya. Diistirahatkan suaranya biar besok bisa keluar lagi. Ini ibu tetap ngomong aja di sini. nggak apa-apa. Justru tambah lancar. Justru justru tambah lancar untuk Penyakit penyakit itu jangan dipelihara. Nanti besar kepala. ini Penyakit itu harus dilawan. ibu ini bukan bukan penyakit, ibu ini cuma overuse aja, terlalu berlebihan penggunaannya. Oke, sebentar ya. Kita mau cari. Ini ada WhatsApp yang masuk. Pokoknya kalau ketemu Ningrum, Ningrum itu ketawa, ngomong sama ketawa sama senyum-senyum aja udah seneng kok. Oke, bentar. Ini Kok ikut-ikutan? enggak Bu, nih lu enggak batuk kok, enggak. Udah selesai batuknya dalam nama Tuhan Yesus sudah Oh, dari selesai mana? saya. Oh lah iya kamu kok ikut-ikutan serak-serak. Kalau ini kan kemarin ngobrol-ngobrol sama orang teman gitu ya, itu kasusnya sama, batuk itu hampir 1 bulan, batuk hampir 1 bulan gitu ya. Eh saya itu berapa ya? Mungkin 2 minggu kali ya yang agak sedikit gitu. Terus kemudian lama-lama saya bikin gini, udahlah udahlah terserah batuk kamu mau di situ ya terserah, mau enggak ya enggak gitu ya. Aku tetap mau siaran, aku tetap mau nyanyi pokoknya. Akhirnya pergi sendiri. Iya, iya makanya emang gua pikirin gitu loh. Karena dijaga-jaga gitu ya makannya, ininya gitu tetap aja batuk. Kasih obat masih tetap aja batuk. Akhirnya saya sudah menyerah, saya bilang sudahlah terserah kamu mau ada mau enggak terserah. Terlalu Iya. terlalu capek. Oke. Ini ada WhatsApp lagi kita baca dulu ya. Masih ada waktu? Semoga masih ada. Masih. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Bu, saya Risma. Saya mimpi. Aduh, ini tentang mimpi lagi nih. Ada di kampung yang sepertinya kosong, nggak ada berpenghuni. Hanya ada 2-3 orang di depan rumah. Pagar rumah semuanya tertutup. Hanya ada satu pagar yang terbuka. Lalu saya masuk di sana. Rumahnya kosong, kampungnya kosong. Saya penasaran, kemudian saya jadi tersesat. Saya langsung menyembah sambil nyanyi lagu pujian. Baru beberapa lagu, tiba-tiba saya dengar pujian sama seperti yang saya nyanyikan. Saya mencari sumber suara sampai di depan gedung putih, saya masuk. Setelah sebelumnya saya ketuk pintu minta izin masuk. Setelah masuk saya lihat ruangan itu kosong, tapi terdengar ramai suara nyanyian buat Tuhan. Setelah saya maju, anehnya tiba-tiba saya lihat bahwa ruangan itu adalah gereja yang penuh dengan jemaat. Tepat garis lurus dengan saya ada pastor, ada salib Yesus. Saat saya
salap saya saat pandang itu tiba-tiba ada patung itu berubah jadi manusia dan berbicara. Setelah saya berbincang, ia berubah menjadi patung. Saya berjalan mundur sampai di kursi jemaat. Em, Intinya dia berbincang di situ, terus dia lihat Yesus dan lain sebagainya. Esok harinya saya mimpi lagi, tapi bukan Yesus, tapi yang lainnya gitu. Setelah itu saya nggak bisa ingat lagi perbincangan apa yang kami bicarakan pada saat mimpi itu. Apa ada hubungannya dengan hidup saya? Karena nggak lama setelah itu saya sakit dan nggak bisa bangun. Kalau buka mata, kepala saya pusing dan sakit. Apakah mimpi itu ada hubungannya dengan kondisi saya saat ini, Bu? Terima kasih. Ya, kalau perkataannya nggak ingat, ya nggak usah diingat-ingat. Berarti perkataannya nggak penting. Yang penting pertemuannya dengan Yesus. Mm-mm. Tapi setelah mimpi yang kedua baru sakit ya. Iya. Karena melihat yang lain kan. Mm-mm. Ya, itu makanya Bu Risma harus ingat bahwa setiap kali Bu Risma mau mendekat ke Tuhan Yesus itu selalu diganggu. Selalu diganggu dengan kuasa gelap. Jadi ibu harus kuatkan iman dan lawan iblis. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Maka dia akan lari dari hadapan ibu. Ya, nggak usah takut. Tuhan berkati Bu Risma. Iya. Ibu kalau misalnya masih dalam kondisi sakit saat ini berdoa, percaya, minta Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ya, minta Tuhan Yesus yang sembuhkan. Berdoa bahwa Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus dia akan menyembuhkan. Shalom, Ibu. Saya mau nanya, bagaimana mengatasi perasaan yang bersalah dan seperti ketakutan gitu, kayak dikejar-kejar gitu. Terima kasih. Kayak ketakutan. Ibu melakukan, Anda melakukan kesalahan nggak? Mm, Kalau Anda melakukan kesalahan dan lalu dikejar-kejar terus, merasa bersalah, ya Anda harus bertobat, minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. mm, Akui semua kesalahan yang Anda telah lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, setelah ngaku dosa, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa, mm, ya udah mulai dibangun imannya, deklarasi iman bahwa karena aku telah mengakui dosaku, maka Tuhan Yesus setia dan adil, ia mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari yang jahat. mm, Aku percaya dosaku yang merah seperti kirmisi telah dijadikan putih seperti salju. Dosaku yang merah seperti kain kesumba telah dijadikan putih seperti bulu domba. Aku percaya karena Tuhan Yesus adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Tuhan Yesus mendendam dan tidak selalu Tuhan Yesus itu menuntut. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu baca dan akui Yesaya tadi 1 Yohanes 1 ayat 9, kemudian Yesaya 1 ayat 18, masuk ke Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ke 10 kalau nggak salah. Nah itu dah mm, deklarasi iman itu. Sehingga terus ngomong sama tentang pengakuan tentang darah Yesus. Nanti minta aja sama Ningrum kalau nggak salah itu diputer kok ya di Good News ya pengakuan iman ya. Kayaknya Ikuti iya, Bu. itu aja. Ya. Coba nanti kita carikan. Ya, itu tadi ya. Kalau ada kesalahan yang sudah dibuat, datang sama Tuhan minta ampun. Nah, setelah itu terus kalau udah deklarasi iman tadi. Ya, karena Allah itu setia. Hadir buat setiap kita. Oke, 10.25 closing deh.
Karena kayaknya udah gak ada yang WhatsApp. Jadi kalau ada yang WhatsApp buat minggu depan ya. Oke. Hmm. Pesannya buat Good News Family pendengar, Bu. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan bersama Yesus kita nggak usah ragu-ragu karena Tuhan Yesus sudah memenangkan, sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sudah menang, maka Anda nggak perlu takut apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bersama Yesus kita pasti keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Amin. Yesus berkati. Amin. Yohanes Amin. 16 ayat 1. Oke, yuk. Yohanes 16. Oke. Terima kasih, Bu. Cepat pulih, cepat kembali suaranya yang dipinjam, dikembalikan. Amin. Tuhan Sampai, berkati. sampai ketemu minggu depan ya, Bu. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama dengan saya di pagi hari ini ya. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat buat setiap Anda. Sampai jumpa.